Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Bai Yu terbang melintasi langit sebelum dan sesudah tubuh Bai Feng, dan Bai Feng berkata dengan tergesa-gesa, 7 saudara perempuan, bagaimana? Apakah kota militer Qingtian dipertahankan? Yah, tunggu. Bai Yu melepas kerudungnya dan mengangguk, ayahku dan ketiga komandan terluka parah, tetapi mereka telah pulih sekarang. Ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu dapat kembali ke Sky Army City. Tan Yun dan yang lainnya di bawah mendengar bahwa tidak sulit untuk menebak bahwa kali ini pertempuran kota tentara Qingtian tragis hanya karena Raja Bai Cheng dan ketiga komandannya terluka parah. Pada saat ini, Bai Feng bertanya, 7 saudara perempuan, bagaimana dengan korban pasukan keluarga Bai kita? Mendengar ini, mata Bai Yu berubah sedih, dan dia menghela nafas, kematian dan luka-lukanya berat. Hari ini, pasukan keluarga Bai kita hanya memiliki lebih dari 8 miliar yang tersisa, dan pasukan keluargamu yang mendukung kita bertahan kurang dari 1 miliar. Petik 2. Setelah itu, Bai Yu berkata lagi, tetapi Anda dapat yakin, Saudara 6, selama periode ini, 79 benteng lainnya masih kokoh, dan ada lebih dari 400 miliar orang yang telah meninggal di luar wilayah itu. Juga, Tuan Tianzun mengirim seorang utusan untuk memberitahu ayah bahwa 2 alam dewa besar, Si Yuan dan Kekacauan, juga telah menang. Adapun vitalitas iblis ekstrateritorial kali ini, Tuan Iblis memerintahkan untuk mundur. Diperkirakan pasukan iblis ekstrateritorial tidak akan melakukan kejahatan lain untuk waktu yang lama. Setelah mendengarkan, Bai Feng dan semua orang yang hadir diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, Bai Yu terbang menyusuri hutan, mendatangi Mu Pingchuan, menggenggam tinjunya dan berkata, ayahku, tuanku, memintaku untuk mewakili orang tuanya dan mengucapkan terima kasih. Tolong beritahu pamanmu, kali ini kota tentara langit dapat selamat dari krisis, berkat bantuan besar tentara keluargamu. Mu Pingchuan menggenggam tinjunya dan berkata, aku akan memberi tahu pamanku. Berbicara tentang Mu Pingchuan, dia memandang Jenderal Bai Feng yang agung, dan berkata dengan tinjunya, karena kota militer Qingtian baik-baik saja, maka saya akan kembali ke kota militer Mu Feng. Kami akan memiliki periode nanti. Bai Feng menggenggam tinjunya dan berkata, akan ada periode kemudian, pergi perlahan. Ya, setelah Mu Pingchuan mengangguk, dia melihat kembali ke Suan Yuan Rou, Suan Yuan Linger, dan Suan Yuan Changfeng yang berdiri berdampingan dengan Tan Yun dan berkata, kamu juga bisa bersama Jing Yun dan pergi ke kota militer Qingtian. Suan Yuan Rou melirik Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan masih memutuskan untuk kembali ke kota militer Mu Feng. Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, dia menghormati keputusan Suan Yuan Rou. Rower, lebih memperhatikan keselamatan, semoga perjalananmu lancar. Tan Yun menatap Suan Yuan Rou dengan penuh kasih sayang. Suan Yuan Rou menganggukkan kepalanya, kamu juga. Pada saat ini, Suan Yuan Linger memikirkan Chu Xiaosha, dan memandang Bai Yu, dengan hormat berkata, senior, bolehkah saya bertanya apakah tentara keluargamu di kota tentara Qingtian telah pergi? Yah, aku sudah pergi. Bai Yu berkata, menatap Tan Yun, kamu Jing Yun, kan? Ya, senior, jawab Tan Yun. Aku mendengar ayahku sering menyebutmu. Bai Yu tersenyum dan berkata, oh ya, saudaramu Chu Xiaosha, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia akan kembali ke kota militer Mu Feng terlebih dahulu, dan dia akan pergi ke Qingtian lagi ketika dia memiliki kesempatan. Kota militer mencari Anda. Petik 2. Tan Yun mengangguk, terima kasih senior telah memberitahu saya, junior tahu. Pada saat ini, hati Suan Yuan Linger yang menggantung turun ketika dia mendengar bahwa Chu Xiaosha telah kembali ke kota militer Mu Feng. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan tentara keluarga Suan Yuan gentelmu menaiki Shenzhou di Mu Pingchuan dengan mata kecewa. Mu Pingchuan mengendarai Shenzhou melayang di atas hutan, menatap Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, Jing Yun, selama periode waktu ini, saya mendengar dari bawahan saya bahwa setengah bulan yang lalu, Anda sendiri membunuh lebih dari 800 wakil, dari alam suci agung. Komandan sihir, saya mengagumi tantangan lompatan katak yang begitu kuat. Saya pikir tidak ada orang lain seperti Anda di dunia ini. Dewa Agung ini akan sangat optimis tentangmu. Mendengar ini,
Tan Yunang memandang Mu Pingcuan, menggenggam tinjunya dan berkata, kamu tidak masuk akal. Setelah itu, Tan Yun mengirim pesan ke Suan Yuanrou, aku akan merindukanmu. Suan Yuanrou mengatupkan bibirnya, cukup cemburu, dan itu terdengar di benak Tan Yun, kamu punya 7 istri dan 2 tunangan, apakah kamu masih memikirkanku? Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu melalui transmisi suara, Mu Pingcuan mengendarai Shenzhou dan membawa lebih dari 2 juta pasukan keluarga Mu ke lautan awan yang luas. Pada saat ini, Bai Yu memandang Bai Feng dan berkata, Saudara 6, saya akan terus menyelidiki musuh. Yah, pergi, perhatikan keselamatan. Bai Feng membuka tangannya dan memeluk Bai Yu. 4 hari kemudian, Dewa Agung Bai Feng akan memimpin 100 juta tentara dan kembali keluar kota tentara Qingtian. Apa yang menarik perhatian semua orang di mata Tan Yun adalah pegunungan tinggi yang ditumpuk oleh mayat iblis surgawi. Melihat mayat-mayat ini, tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan betapa sengitnya pertempuran saat itu. Setelah kembali ke kota militer Qingtian, Tan Yun dan Jing Lufei mendarat di puncak Gunung Qingtian. Tan Yun mengorbankan tokennya, membuka gerbang para dewa, memasuki ranah para dewa elit, dan langsung pergi ke Jing Mansion di hutan kuno. Melangkah ke gerbang mansion, Li Ying yang menangis bergegas ke pelukan Tan Yun. Xianer Tante memeluk Tan Yun dengan erat, dan tersedak, suamiku, tahukah kamu? Hari-hari ini, kami benar-benar mengkhawatirkanmu. Tan Yun mengangkat pipi Tante Xianer dan berkata dengan lembut, bodoh, apa aku tidak baik-baik saja? Bersikaplah patuh dan berhenti menangis. Setelah itu, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terang Tante Xianer dengan penuh kasih sayang, dan Tante Xianer merespons dengan antusias. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Tante Xianer, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat istri Shen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengguo, dan 2 tunangan Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng, dan matanya terbelalak. Penuh dengan air mata, pada hari-hari ini, bagaimana mereka bisa memiliki pikiran untuk berlatih? Mereka semua dengan penuh semangat menantikan dan berdoa dalam hati agar Tan Yun dapat kembali dengan selamat. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata dengan tulus, aku membuatmu khawatir, maafkan aku. Tidak masalah. Shen Subing maju selangkah, membantu Tan Yun merapikan jubahnya sambil berkata, selama kamu bisa kembali dengan selamat. Kami telah melihat Xiao Xia. Dia memberitahu kami tentang tentara keluargamu yang disergap. Bagaimana, Ruer? Bagaimana kabarnya? Tan Yun mengangguk dan berkata, yah, untungnya tidak ada bahaya. Dia sekarang kembali ke kota militer Mufeng. Para wanita merasa lega ketika mereka mendengar bahwa Suan Yuanrou baik-baik saja. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, diperkirakan akan ada lebih banyak kedamaian untuk waktu yang lama di masa depan. Sudah waktunya bagi kita untuk bergegas dan berlatih. Ya, Shen Subing menganggukkan kepalanya, kalau begitu kita harus mundur tanpa penundaan. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Wuxin Sangshen dan pria lain dan berkata, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Subing dan yang lainnya. Paman, Anda harus mundur dulu. Oke, Ouyang Duantian berkata sambil tersenyum, dan semua orang memasuki menara Dewa Duniawi tertinggi ke-12 yang berdiri di halaman. Apa suamimu? Nangong Yukin bertanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan berbicara denganmu nanti. Berbicara? Tan Yun memandang Sue Zian dan yang lainnya, kamu juga harus mundur dulu. Potong gelombang apa yang begitu misterius? Sue Zian mencibir mulut ceri kecilnya, dan memasuki menara ruang dan waktu bersama Zhen Ji dan Shen Suzhen. Hanya 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun yang tersisa. Ikut aku. Tan Yun tersenyum, dan membawa 9 wanita ke kompleks mansion dan datang ke aula utama. Suamiku, apa yang ingin kamu katakan? Wajah Gongsun Ruoxi penuh dengan rasa ingin tahu. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, gerbang kuil ditutup. Segera, Tan Yun tersenyum dan berkata kepada para wanita, saya telah berada di rumah suci Hongmeng selama hampir 400 tahun, dan saya ingin mati untuk Anda. Dalam 9 hari ke depan, aku akan menemanimu dengan baik. Ketika Tan Yun mengucapkan kata, baik, dia menggunakan kekuatan ekstra. Setelah Tan Yun berbicara melalui suaranya, dia tiba-tiba memeluk Shen Subing di pinggangnya dan naik ke lantai 2, hanya menyisakan 8 gadis dengan pipi panas dan detak jantung yang cepat di aula di lantai pertama. Dalam 8 hari berikutnya,
Tan Yun berhubungan dengan Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyao, Si Hong Xiao, Tantai Xianer, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan tunangannya Feng Qingcheng Yulu. Pada hari ke-9, bulan yang cerah terbenam di langit. Feng Qingcheng melangkah keluar dari ruangan dengan wajah memerah, dan tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tan Yun di sofa, dan dengan bercanda berkata, "Tan Yun, saya mendengar bahwa Anda ingin menggertak Qian-Qian terakhir kali, tetapi Anda tidak berhasil. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukannya malam ini." Tan Yun tersenyum canggung, mengenakan jubah putih saat dia meluncur ke bawah, muncul di sebelah Feng Qingcheng, menundukkan kepalanya dan menghirup telinga Feng Qingcheng, dan berkata dengan sangat provokatif, "Seorang pria tidak akan pernah bisa mengatakan tidak. Juga, tidakkah kamu tahu apakah aku bisa melakukannya?" Mendengar ini, Feng Qingcheng langsung terpesona. "Kamu nekrotik, dan orang-orang mengabaikanmu. Orang-orang akan mundur bersama Sister Subing dan yang lainnya di Menara Dewa Duniawi." Setelah itu, Feng Qingcheng melarikan diri. Melihat punggung Feng Qingcheng, Tan Yun tersenyum dan melangkah keluar dari ruangan. Ketika dia datang ke aula di lantai pertama, dia tidak menemukan Ouyang Qian-Qian. Di mana orangnya? Tan Yun melangkah keluar dari aula utama dengan kebingungan, dan segera, warna yang menakjubkan muncul di matanya. Tetapi di bawah sinar bulan yang cerah, Ouyang Qian-Qian berdiri tegak dengan gaun putih, mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah. Apa yang Qian-Qian pikirkan? Tan Yun tersenyum sedikit, berjalan dengan lembut di belakang Ouyang Qian-Qian, dan mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang Ouyang Qian-Qian di lengannya. Ouyang Qian-Qian masih memandang ke langit, dengan lembut bersandar di lengan Tan Yun, dan berkata dengan sedih, "Saya sedikit rindu rumah, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan kota Tongtian sekarang." Tan Yun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi Ouyang Qian-Qian dan berkata, "Setelah Anda dipromosikan ke alam suci agung, saya akan membawa Anda kembali ke alam 9 surga dan membiarkan Anda pulang dan melihat." "Betulkah?" Ouyang Qian-Qian berbalik dengan tiba-tiba, tersenyum dan menyapu negara. "Tentu saja itu benar." Tan Yun tersenyum. "Tan Yun, kamu sangat baik." Ouyang Qian-Qian berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun seperti percikan. Tepat ketika bibir Ouyang Qian-Qian hendak meninggalkan bibir Tan Yun, tiba-tiba dia menghela nafas menggoda. Namun Tan Yun melepaskan Ouyang Qian-Qian dengan kedua tangannya, memegangi wajahnya, dan mencium bibir merahnya dengan dominan dan fanatik. Di bawah sinar bulan, wajah Ouyang Qian-Qian yang mudah pecah menunjukkan sentuhan rasa malu. Dia perlahan menutup matanya dan berjinjit sebagai tanggapan. Ciuman panjang ini berlangsung sangat lama, sampai Ouyang Qian-Qian terengah-engah sehingga dia mendorong Tan Yun menjauh. Tan Yun menundukkan kepalanya dan meniupkan udara panas ke telinganya, dan berbisik, "Aku ingin." "Tidak." Ouyang Qian-Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tan Yun tampak seperti bola frustrasi untuk sesaat, dan menghela nafas, "Qian-Qian kecilku, tidakkah kamu harus menunggu sampai hari pernikahan sebelum kamu setuju?" Ouyang Qian-Qian dengan lembut menggelengkan kepalanya lagi. "Apakah kamu setuju?" Tan Yun tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sudah lama ingin memperbaiki peri kecil yang mempesona Ouyang Qian-Qian di tempat. Orang-orang akan setuju, tapi tidak sekarang. Ouyang Qian-Qian menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Aku akan membiarkanmu menggertak lagi ketika kamu membawaku kembali ke kota abadi Tongtian." "Hahaha, oke." Tan Yun tertawa, dan mengajak Ouyang Qian-Qian berkeliling. Ouyang Qian-Qian menjawab dengan malu-malu, "Baiklah. Mari kita mundur dan berlatih." Tan Yun berbisik, "Besok kultivasi, kamu sudah lama bersamaku, aku belum banyak bersamamu. Lihatlah betapa indahnya malam ini, aku ingin menemanimu." Mendengar ini, Ouyang Qian-Qian tersenyum senang, "Ya." Setelah itu, Tan Yun memeluk Ouyang Qian-Qian, duduk di rumput yang rimbun, memandangi bulan yang cerah, berbicara tentang langit. Keesokan harinya, ketika matahari terbit di timur, Tan Yun Cai dan Ouyang Qian-Qian memasuki menara duniawi tertinggi tingkat ke-12. Ouyang Qian-Qian datang ke lantai 29, dan Tan Yun memasuki lantai 30. Tan Yun duduk bersila, memikirkan Tuan Abadi istrinya di arai kelahiran kembali pengorbanan darah keos di kedalaman Sol Devouring Abyss, dan berkata dengan mata tegas, "Yuyan, tunggu aku. Saat aku dipromosikan kepada Kaisar Agung, aku akan pergi membawamu pergi dan membantumu bangkit." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai berlatih retret. Ketika Tan Yun sedang berlatih retret di Menara Tianzun kelas atas dari rumah suci Hongmeng,
butuh 10 juta tahun untuk berpindah dari ketiga dan setengah suci ke keempat dan setengah suci. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia ingin memasuki setengah kelima. Semakin lama waktu suci, waktu itu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. 1 juta tahun setelah waktu di dalam menara, 9 tahun 10 bulan baru saja berlalu di luar waktu. Yuner, Raja Dewa Tertinggi ada di sini, kamu keluar dengan Bai Suanyi. Pada saat ini, suara Raja Tua Bai Chengsheng terdengar dari luar menara ruang dan waktu. Apakah kamu di sini begitu cepat? Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Dia meminta si pembunuh untuk kembali dan memberitahu Raja Dewa Tertinggi bahwa dia akan memberinya waktu 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan semi-sakral dan 30.000 buah suci besar untuk ditukar dengan Bai Suanyi. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan datang begitu cepat. Bisakah orang tua itu menemukannya? Tan Yun bersemangat 3 poin, gembira 7 poin, menghilang dari udara tipis, muncul di menara Dewa Duniawi 6 lantai, dan muncul di depan Bai Suanyi. Adik perempuan, ayah angkatmu ada di sini. Oh, Bai Suanyi mengangguk dan menatap Tan Yun, melihat hubungan antara leluhurmu dan leluhurku adalah teman dekat, jangan khawatir, aku akan memberitahu ayahku, biarkan dia berhenti mempermalukanmu di masa depan. Terima kasih, kamu tertarik. Ketika Tan Yun berbicara, dia sudah memberikan hukuman mati kepada Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng di dalam hatinya. Keduanya dan Lingxia Tianzun tidak berterima kasih di masa lalu. Jika mereka bertiga tidak memberitahu Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme di mana mereka bersembunyi, bagaimana mereka bisa mati? Bagaimana mungkin menanggung penderitaan reinkarnasi abadi? Setiap kali dia memikirkan hal ini, Tan Yun sangat marah, ingin memakan dagingnya, meminum darahnya dan mengunyah tulangnya. Saudaraku, ada apa denganmu? Wajahmu sangat jelek. Bai Suanyi bertanya. Tidak apa-apa. Tan Yun tersenyum enggan, menatap mata Bai Suanyi, sangat baik. Dalam pikiran Tan Yun, leluhur jauhnya Jingyan Sangshen dibesarkan oleh dirinya sendiri dan Su Bing di masa lalu, jadi dia seperti cucunya sendiri. Tan Yun berkata, ayah angkatmu, Raja Dewa Tertinggi, bukanlah orang baik. Mulai sekarang, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Bai Suanyi yang tidak senang, kamu tidak diizinkan mengatakan hal-hal buruk tentang ayah angkatku, atau aku akan mengabaikanmu di masa depan. Oke, bisakah aku berhenti bicara? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan saya harap Anda akan menjawabnya dengan jujur. Kamu berkata, Bai Suanyi tersenyum, cukup menyentuh. Tan Yun berkata, kamu juga mengatakan bahwa Hongmeng Supreme adalah pencetusmu, apakah menurutmu dia orang yang baik? Bai Suanyi bahkan tidak memikirkannya dan berkata, tentu saja. Penggagasku adalah pria hebat yang telah menyelamatkan banyak orang. Di masa lalu, pesawat Fana tidak mengizinkan manusia untuk naik, atau apakah pencetus saya mengizinkannya setelah dia menjadi Hongmeng tertinggi? Tan Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Saya tahu. Mata Bai Suanyi menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ayah angkat saya mengatakan bahwa setelah pencetus saya terluka parah oleh Master Iblis besar di luar wilayah di masa lalu, dia menjadi gila dan membunuh orang yang tidak bersalah, atau Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme bergabung untuk membunuh. Ini adalah pencetus saya, mengembara, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Dalam hati Tan Yun, 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari kencang. Pada saat ini, Bai Suanyi dengan rasa ingin tahu berkata, saudaraku, pencetus saya mendapat masalah, tidak hanya di alam Dewa Hongmeng, tetapi juga di dua Dewa Agung. Alam kekacauan dan Si Yuan, itu bukan rahasia, kamu bahkan tidak tahu. Tan Yun menekan amarah di dalam hatinya, dan tersenyum canggung, aku tidak tahu apa-apa. Sambil berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan dari tas eliksir yang tergantung di pinggangnya, rumput ilahi hijau samar setinggi 1 kaki, dengan 9 daun, terbang keluar. Segera setelah itu, rumput suci lain dengan tinggi 1 kaki dan 3 inci, tidak ada daun, dan hanya bunga merah cerah yang terbang keluar. Akhirnya terbang keluar rumput suci setinggi 2 kaki 2 inci dengan 6 daun dan tubuh sebening kristal. Apa ini? Bai Suanyi cukup penasaran. Tan Yun menjelaskan, jenis pertama disebut rumput dewa pengumpul jiwa. Jika jiwa rusak, tidak peduli seberapa parahnya,
Anda hanya perlu mengunyah dan memakannya secara langsung, dan itu akan pulih dalam 1 jam. Tipe kedua disebut bunga haus darah. Setelah mengambil satu, darah dalam tubuh manusia akan mendidih, yang secara instan dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Jenis ketiga disebut rumput dewa cerah. Ini memiliki efek luar biasa pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang abadi dalam 7 atau 49 jam. Kamu dapat menyimpan ketiga jenis rumput ajaib ini di sisimu kapan saja. Jika kamu dapat menggunakannya suatu hari, kamu dapat menggunakannya lagi. Mendengar ini, mata Baiswanyi melebar. Dewa yang sangat berharga di langit, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada saya? Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, ambil itu sebagai hidungku. Oh, itu hadiah dari saudara. Hidung. Baiswanyi bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Kamu salah, kapan aku mengatakan hidung? Tan Yun segera menyangkalnya, dan nyaris tidak melewatkannya. Oh, Baiswanyi menjawab, dan menyingkirkan 3 dewa yang menentang dewa, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudara. Oke, ayo pergi, aku akan mengirimmu pergi. Tan Yun tersenyum, dan kemudian membawa Baiswanyi keluar dari menara duniawi dan muncul di kompleks mansion. Saat ini, hanya ada 1 orang di kompleks itu. Tan Yun bertanya, di mana Raja Dewa Tertinggi? Itu di luar istana Tuhanku. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ekspresi serius, Yuner, kali ini Raja Dewa Tertinggi tidak baik, tetapi Anda dapat yakin bahwa ada seorang lelaki tua dan saya di sini. Dia tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Ya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, ya Tuhanku, apakah Raja Dewa Tertinggi telah membawa semua yang aku inginkan? Bawalah, kata Raja Dewa Bai Cheng. Hahaha, bagus. Dengan sumber pelatihan ini, saya dapat dengan cepat meningkatkan wilayah saya. Tan Yun menekan kegembiraannya, dan Baiswanyi meninggalkan alam dewa elit bersama Raja Bai Cheng dan muncul di King di puncak Gunung Tianshan, tetapi melihat Raja Dewa Tertinggi berkeliaran dengan cemas di istana dewa. Luar, ayah. Baiswanyi menelepon. Bayi perempuan ayah. Setelah melihat Baiswanyi, mata berlumpur Raja Dewa Tertinggi dipenuhi dengan air mata. Meskipun Baiswanyi bukan putri kandungnya, dia masih menganggapnya sebagai miliknya. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas, menghalangi tubuh Baiswanyi, dan menatap Raja Dewa Tertinggi berkata, apakah kamu membawa sesuatu? Bawa itu. Mata Raja Dewa Tertinggi yang menatap Tan Yun penuh dengan niat membunuh, hampir meraung. Selanjutnya, Raja Dewa Tertinggi melambaikan tangan kanannya, dan botol giok dan cincin dewa terbang keluar dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dia menemukan bahwa memang ada 10.000 tetes cairan semi suci di dalam botol giok, dan ada 30.000 buah kepalan besar sebening kristal di dalam cincin. Tan Yun tersenyum puas dan mendapatkan dirinya sendiri di dalam cincin Tuhan. Tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuhan, untuk mengirimkannya ke sini. Oh, ya, 10.000 tetes cairan semi sakral, 30.000 buah suci besar, begitu banyak bukan jumlah yang kecil. Jika saya tidak salah, bawahan Anda pasti telah bersusah payah untuk menemukan ini tahun-tahun ini. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi sangat marah. Anak Jingyun, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Raja Dewa Tertinggi, senyum Tan Yun di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan dia dengan tegas berkata, apa kamu? Kamu tidak ingin aku mengirim seseorang untuk membunuhku? Katakan padaku guru, dan kamu baru saja diam. Dengan omelan, Raja Dewa Tertinggi segera tutup mulut, wajahnya sangat jelek. Tan Yun mencibir, saya mengatakan yang sebenarnya, jika Xuanyi bukan demi adik perempuan saya, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan mulut saya dengan sumber daya kultivasi ini? Jadilah menarik, jangan beri aku ide lagi di masa depan. Yah, kamu tidak diterima di sini, cepatlah, keluar. Begitu dia mengatakan ini, wajah Raja Dewa Tertinggi memerah, dan tubuh lamanya bergetar karena marah. Kakak senior, jangan membicarakannya lagi. Baiswanyi berkata dalam transmisi suara, aku tahu, ayahku salah, jadi tenanglah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, pergilah, akan ada periode nanti. Mendengar itu, Baiswanyi berjalan di belakang Tan Yun dan mendatangi Raja Dewa Tertinggi. Ayah, ayo kembali. Oke, Raja Dewa Tertinggi memerah, menarik Baiswanyi menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju gerbang kota tentara Qingtian.
Setelah terbang keluar dari kota militer Qingtian, kemarahan di hati Raja Dewa Tertinggi tidak bisa lagi ditahan, dan kemarahan menyerang hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah, dan meraung dalam hatinya, "Aku sangat marah. Aku sangat marah." Raja Dewa ini telah berada di alam Dewa Hongmeng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani memperlakukan dewa ini seperti ini. "Jing Yun, kamu anak kecil, kamu menunggu Raja para Dewa. Raja para Dewa akan membunuhmu dan orang-orang di sekitarmu cepat atau lambat." Bai Suanyi berdiri di udara, menepuk punggung Raja Dewa Tertinggi dengan ringan, dan berkata dengan cemas, "Ayah, tenangkan amarahmu, jangan membuat tubuhmu marah." Raja Dewa Tertinggi menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Bai Suanyi, dan berkata dengan ramah, "Ayah baik-baik saja, jangan khawatir. Selama ayah melihat bahwa kamu baik-baik saja, ayah akan puas." "Oh, omong-omong, sayang, apakah Jing Yun menggertakmu?" Mendengar itu, Bai Suanyi menggelengkan kepalanya, "Ayah, dia tidak menggertak putrinya, dan, pada kenyataannya, kakak laki-lakiku tidak buruk. Ayah mulai sekarang, bisakah kamu berhenti mempermalukannya?" Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak. Ayah bisa menjanjikanmu hal lain, tetapi masalah ini tidak mungkin." Saat itu, dia berada di Abyss of the Gods. "Jika dia tidak sekuat saudara perempuan dan iparmu, jika tidak, apakah menurutmu saudara perempuan dan iparmu bisa hidup sampai hari ini?" Bai Suanyi tahu bahwa ayahnya marah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil keputusan dan perlahan-lahan membujuk ayahnya. Pada saat yang sama, kota tentara Qingtian, puncak gunung Qingtian. Tan Yun Chao, Raja Dewa Bai Cheng, membungkuk sedikit dan berkata, "Mayor, apakah iblis surgawi ekstrateritorial menyerbu dalam beberapa tahun terakhir?" "Tidak," Raja Bai Cheng berkata, "hanya dalam perang sebelumnya, vitalitas iblis surgawi ekstrateritorial terluka parah, dan akan ada masa damai di masa depan. Pada waktu yang tepat, pasukan keluarga Bo kita dan 79 bawahan Raja Dewa lainnya juga dapat memanggil prajurit Dewa baru. Yuner, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mulai sekarang, berlatihlah dengan tenang. Aku akan memberitahumu jika sesuatu terjadi, Pak Tua." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Itu bagus, generasi muda akan kembali ke Jing Mansion dulu." Setelah itu, Tan Yun kembali ke Jing Mansion, lantai pertama pagoda Dewa Duniawi tertinggi tingkat 12, mengumpulkan orang-orang dan binatang buas, mendistribusikan semi cairan suci dan buah suci besar kepada orang-orang dan binatang buas, dan kembali ke lantai 30. Duduk dan mulai bersiap untuk retret jangka panjang. Setelah Tan Yun mengorbankan cairan semi suci, dia memurnikannya dan mulai melahap langit dan bumi untuk mengolah para dewa. Setelah 11 juta tahun di menara, Tan Yun merasakan penghalang kelas 5,5 suci, dan mulai melahap langit dan bumi dengan sekuat tenaga, dan menuangkan ke kolam spiritual di tengah alis, berubah menjadi cairan emas kekuatan ilahi. Ketika cairan kekuatan ilahi menempati seluruh kolam spiritual besar, itu mulai merayap perlahan, mengembun menjadi janin semi suci Hongmeng cair. Tidak sampai 1 juta tahun kemudian, janin semi suci Hongmeng kelima Tan Yun berhasil dipadatkan. Ketika ban semi Holy Hongmeng kelima berhasil dipadatkan, Tan Yun merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak, 30% lebih kuat dari sebelumnya. Itu berarti Tan Yun telah berhasil memasuki tempat suci ke-5,5. Dalam 14 juta tahun berikutnya, Tan Yun tetap tidak bergerak, duduk bersila seperti batu di menara, memadatkan janin semi suci Hongmeng ke-6, dan dipromosikan ke kelas 6 dan semi suci. Selanjutnya, butuh 17 juta tahun lagi untuk dipromosikan ke ke-7,5 suci. Butuh 20 juta tahun untuk dipromosikan ke ke-8,5 suci. Pada akhirnya, butuh 24 juta tahun lagi. Setelah melangkah ke 9,5 suci, butuh 8 juta tahun untuk memanipulasi cairan surgawi Hongmeng untuk memperbaiki 8 saluran meridian aneh, organ internal dan 6 organ internal, dan pelatihan tahap puncak tubuh Hongmeng Pantom urutan ke-22, selesai. Setelah itu, Tan Yun masih memejamkan matanya dengan saksama, dan mulai berlatih, menyentuh penghalang Great Secret Realm. Waktu berlalu, dan setelah 30 juta tahun berlalu di menara, tiba-tiba, langit di atas Jing Mansion melonjak, dan hamparan awan gelap yang luas menyelimuti seluruh hutan kuno. Betul sekali, pada saat ini, Tan Yun di menara Dewa Duniawi tertinggi tingkat ke-12 akhirnya menyentuh penghalang alam suci agung. Tan Yun, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba membuka matanya,
murid bintangnya menunjukkan kegembiraan, dan dia tertawa liar, hahaha. Kehidupan dan kematian sage besar Hongmeng akhirnya datang. Tan Yun bangkit perlahan, menggerakkan tubuhnya yang agak kaku sejenak, dan bergumam pada dirinya sendiri, suatu hari di luar menara, 300 tahun di menara. Saya menghabiskan total 125 juta tahun di menara. 1045 tahun kemudian, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan memasuki lantai 29. Ketika dia menemukan bahwa Ouyang Qianqian masih kelas 7,5 suci, dia berkata, "Qianqian, aku akan meninggalkan perampokan sekarang. Kalau begitu kembalilah dan terus berlatih. Setelah kamu dipromosikan ke alam suci agung, kita akan pergi ke alam 9 surga Hongmeng." Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Yah, aku mendengarkanmu. Sangat bagus." Tan Yun tersenyum, dan menghilang dari udara tipis dari menara Dewa Duniawi, dan pada saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis dari menara Dewa Duniawi. Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Ketika dia terbang ke pintu keluar dari alam Dewa Elit, dia mengeluarkan token untuk membuka pintu alam Dewa dan terbang keluar. Saat digantung di puncak Gunung Qingtian, awan gelap di langit berkumpul dengan kecepatan ekstrim, menutupi kota Skyforce yang luas. Tiba-tiba, kota tentara Qingtian jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pada saat ini, di rumah para dewa, Dewa Bai Cheng merasakan penglihatan langit dan bumi, dan dia terbang keluar dari rumah besar itu, hanya untuk menemukan bahwa Tan Yun berdiri di puncak gunung. "Yuner, apakah kamu akan menyeberangi malapetaka?" Raja Dewa Bai Cheng melebarkan matanya, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ekspresi terkejut. "Ya, Komandan." Tan Yun tersenyum kecil. "Tuhan." Raja Dewa Bai Cheng berseru, "Ini baru lebih dari 1100 tahun. Kamu tidak hanya dipromosikan dari tempat suci ke-4,5 menjadi setengah suci ke-9,5, kamu juga menyentuh penghalang Great Holy Realm. Monster, itu benar-benar monster." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Kamu terlalu tua, para junior akan meninggalkan kota tentara Qingtian untuk sementara, dan kembali setelah bencana." Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan berkata, "Orang tua, biarkan aku melindungi hukum untukmu." "Tidak," Tan Yun segera menolak, dan tersenyum, "Dengan kekuatan junior saat ini, bahkan Raja Suci kelas 1 tidak takut, jadi Anda selalu tidak perlu menemani mereka. Terlebih lagi, tragedi generasi muda ini akan berlangsung selama sebulan. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kota tentara Qingtian selama sebulan ketika kamu memiliki hari yang sibuk dengan segalanya? Jangan khawatir, generasi muda akan baik-baik saja." Tan Yun secara alami tidak akan membiarkan Raja Dewa Bai Cheng mengikuti, jika tidak, dia akan melihat adegan kesengsaraannya dan melihat identitasnya. "Yah, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan keselamatan." Raja Dewa Bai Cheng dengan ramah berkata, "Kamu melakukan sesuatu, Pak Tua, aku tidak khawatir." Junior pensiun. Setelah Tan Yun mengepalkan tinjunya, dia berubah menjadi sinar ungu dan terbang menuju luar kota tentara Qingtian. Saat Tan Yun terbang, awan gelap terpadat di atas kota tentara langit menuju ke arah Tan Yun. Pada saat ini, di Great Sky Army City, ditambah lebih dari 1100 tahun tentara baru, ada total 9 miliar tentara Bo Family Army yang melihat ke langit dengan ngeri, berpikir bahwa sesuatu yang menelan binatang buas akan datang. Pada saat ini, perubahan suara Raja Bai Cheng terdengar di benak semua prajurit ilahi. "Tunggu, jangan panik, ini adalah murid guru Tianzun Jing Yun yang telah menyentuh penghalang alam suci agung dan akan mengatasi malapetaka." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota tentara Qingtian mendidih. Terutama para rekrutan yang bersemangat. Setelah mereka bergabung dengan pasukan keluarga Bai, mereka paling banyak mendengar tentang Tan Yun. Mereka tahu bahwa Tan Yun Bai baru memasuki pasukan keluarga Bai selama lebih dari 1500 tahun. Selama periode tersebut, dengan kekuatan prajurit bintang 1, ia tak terkalahkan dalam pertempuran prajurit dan menjadi prajurit dengan 9 gelar pada saat yang sama. Ini adalah raja pertama dari semua prajurit sejak pembentukan tentara Bai Jia. Kemudian, atas nama tentara keluarga Bai, dia mengikuti pemimpin umum dan pergi ke kuil Hongmeng untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun panjang umur anak-anak Tuan Tianzun. Dalam upacara ulang tahun, manusia memblokir pembunuhan, binatang buas memblokir binatang buas, mengalahkan ratu tentara yang dibawa oleh Raja Dewa,
dan mengalahkan putra dan putri Lord Tianzun, naik ke langit, dan menjadi murid bernama Lord Tianzun. Untuk semua dewa, Tan Yun bukan hanya berhala yang disembah oleh Bai Jiajun, tetapi juga keajaiban yang tak tertandingi. Ini adalah legenda milik alam Dewa Hongmeng. Betul sekali, ini adalah legenda nyata. Ketika Tan Yun Fei mendarat di gerbang kota tentara Qing Tian, penjaga gerbang kebetulan adalah Guan Yong, seorang mayor jenderal suci ke-9,5. Guan Yong buru-buru membungkuk dan berkata, "Selamat, Tuan Jing akan memasuki Sage Agung." Guan Yong berterima kasih kepada Tan Yun. Jika Tan Yun menyelamatkan hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia pasti sudah mati sejak lama. Ya, Tan Yun tersenyum tipis, buka gerbang kota. Oke, tunggu sebentar. Setelah Guan Yong membuka gerbang kota, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari kota militer Qing Tian, melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim. Hanya ketika dia menemukan bahwa tidak ada ratu surga di depannya, dia menembak ke kejauhan, pergi dengan. 3 hari kemudian, Tan Yun melayang di langit di atas gurun yang penuh dengan tulang, dan mulai bersiap untuk menyeberangi malapetaka. Pada saat ini, di atas kepala Tan Yun, kekosongan dalam radius 300 juta sen ditelan oleh awan gelap. Gelombang bencana guntur yang cemerlang menyerupai naga raksasa, berlayar di awan gelap, menakjubkan, dan suara guntur seperti raungan binatang raksasa memekakkan telinga. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara di bawah awan gelap, tidak sekecil debu. Hidup dan mati sage hebat Hongmeng, akhirnya aku menunggumu. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, rambutnya terbang dengan bangga, ayo. Ledakan, langit bergetar, dan dengan raungan yang sepertinya datang dari Tuhan, tiba-tiba sebuah kesengsaraan setebal 300 meter dan panjang 10.000 meter, mencuat awan gelap, dengan kehampaan yang menerjang, dan menghantam Tan Yun. Ledakan, dalam suara keras yang membosankan, Tan Yun tetap tidak bergerak di langit, dan perampokan itu berantakan. Tubuh fantasi Hongmeng. Pada saat Tan Yun berpikir, ukuran tubuhnya melonjak hingga 1000 kaki, dan dia menunjukkan kekuatan magis armor kematiannya, dan tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi armor gelap. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan setengah suci guntur yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya, terkondensasi menjadi armor guntur yang mempesona di permukaan tubuh Tan Yun. Tujuan melakukan ini adalah wajar bahwa Tan Yun khawatir ketika seseorang lewat, dia akan melihat dirinya menampilkan ilusi Meng Agung. Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, seperti menara besi yang tergantung di langit, meremehkan kesengsaraan di langit. Boom, boom, penerbangan Tan Yun melintasi langit tampaknya membuat Tuhan marah, dan dalam sekejap, perampokan surgawi warna-warni seluas 100.000 meter persegi yang berisi kekuatan 5 elemen tiba-tiba menukik turun dari awan gelap dan menghantam Tan Yun. Tan Yun merasa dadanya dipukul palu dan diledakkan puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berdiri teguh, tiba-tiba, ribuan kesengsaraan kekuatan 5 elemen menguasai Tan Yun. Adegan mengerikan seperti itu berlangsung selama 10 hari. Selama kehancuran 10 hari, Tan Yun dibombardir ke tanah berkali-kali, terbang keluar lagi dan lagi, memilih untuk mengambil udara untuk menyeberangi perampokan. Setelah kesengsaraan surgawi 5 elemen berakhir, Tan Yun menarik kesengsaraan surgawi 7 elemen yang bahkan lebih kuat. Atas dasar kesengsaraan surga 5 elemen, kesengsaraan surga 7 elemen menambahkan kekuatan angin dan guntur. Dengan berkat kekuatan angin, kecepatan kesengsaraan surga semakin cepat, dengan kekuatan guntur, kekuatan kesengsaraan surga bahkan lebih kuat. 7 elemen kesengsaraan surgawi juga berlangsung selama 10 hari. 10 hari kemudian, Tan Yun dipenuhi luka dan memar, dan di tubuh 1000 zangnya, ada 30 daging dan darah menghilang, memperlihatkan tulang besar. Pada saat ini, rambut Tan Yun berantakan, melihat ke langit, dan pupil matanya yang besar mengungkapkan ejekan dan kesombongan, hahaha, keren. Ayo, ayo lebih ganas. Ledakan. Detik berikutnya, di awan gelap yang luas, gelombang kesengsaraan yang mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, ruang dan waktu, dan kematian meledak melalui kehampaan, membawa serangkaian lubang raksasa ruang hitam yang menakutkan, meledak ke bawah. Melihat dari kejauhan, Anda akan terkejut menemukan bahwa pemandangan saat ini, seolah-olah pancaran sinar gelap, menonjol keluar dari awan gelap, menelan area 90 juta sen Tan Yun. Boom, boom, tiba-tiba, bumi hancur berkeping-keping, dan debu naik, menutupi langit dan matahari. Tan Yun tidak lagi terlihat. Pertempuran berubah menjadi bintang,
10 hari kemudian. Hari ini adalah hari ke-30 perampokan Tan Yun. Saat malam tiba, awan gelap di langit berangsur-angsur memudar. Ketika awan gelap menghilang sepenuhnya, dan angin berhenti bersiul, tetapi melihat Tan Yun setinggi ribuan kaki, hampir menghilang, hanya kerangka seperti gunung yang berdiri di dataran yang hancur. Sumber cahaya. Pada pikiran pertama Tan Yun, di kehampaan yang terkikis oleh malam, bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki dan aura kehidupan yang kuat muncul di atas kepala Tan Yun. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya dan seperti susu menyelimuti Tan Yun. Segera, tulang Tan Yun melahirkan darah dan daging dan darah. Hanya dalam 3 napas, dia utuh. Ketika tubuh Tan Yun menyusut dengan cepat dan menjadi tinggi aslinya, setelah mengenakan jubah putih seperti kilat, dia segera duduk bersila, merasakan perubahan pada tubuh dan kolam spiritualnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 9 janin semi-suci Hongmeng yang duduk bersila di kolam spiritualnya menyatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, ketika 9 janin semi-suci Hongmeng bergabung untuk membentuk janin yang identik dengan Tan Yun, kata "sage besar" muncul di dahi janin. Itu benar, ini adalah janin besar Hongmeng pertama Tan Yun. Ini berarti bahwa saat Tan Yun berhasil melangkah ke dalam sage kelas 1, kekuatan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya, diisi dengan setiap sel Tan Yun, napas yang kuat, menyebar keluar dari tubuh Tan Yun, tubuh, membuat radius 1 juta sen. Langit di dalam sekejap, ditutupi dengan retakan padat di ruang gelap. Tanda seru. Tan Yun membuka matanya, sudut mulutnya sedikit naik, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saya ingin melihat seberapa kuat jiwa sage besar saya sekarang. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan kesadaran ilahi Tan Yun yang luas seperti gelombang yang tak terlihat, menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya itu tetap dalam radius 260 juta sen. Anda harus tahu bahwa roh bijak besar kelas 9 dapat mencakup 200 juta sen, Raja Suci kelas 1 memiliki radius 220 juta sen, Raja Suci kelas 2 memiliki radius 24 juta sen, dan Raja Suci kelas 3 memiliki radius 24 juta sen, Raja Suci memiliki radius 200 juta. 60 juta sen. Itu berarti Tan Yun di alam suci agung sama kuatnya dengan Raja Suci kelas 3. Jika ini terjadi, tidak ada yang akan percaya, kan? Tan Yun tersenyum puas. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini dalam tantangan lompatan, dia dapat dengan mudah membunuh Saint King kelas 3. Jika Anda tidak menggunakan formasi pedang yang luar biasa, seni pedang pembunuh yang luar biasa, serta 3 kekuatan magis Time Reverse, Space Cage, dan Death God Armor, Anda akan memiliki kekuatan untuk melawan Saint King kelas 5. Jika Anda melakukan segala yang mungkin, Anda tidak akan pernah takut pada Raja Suci kelas 6. Ketika saya kembali ke kota militer King Tian, saya akan mundur dan berlatih lagi. Setelah Qian-Qian dipromosikan ke alam suci agung, saya akan menemaninya kembali ke alam abadi Hongmeng 9 surga kota peri Tongtian, dan kemudian pergi ke jurang pemakan jiwa untuk meregenerasi pengorbanan darah yang kacau di Great Arai Yu Yan mengambilnya. Tan Yun mengambil keputusan, dan ketika dia hendak menarik kesadaran spiritualnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa sebuah perahu sihir hitam tiba-tiba terbang keluar dari pegunungan yang bergulung-gulung di utara 10 juta sen. Gaun hitam dan wanita bertopeng di kapal iblis, mengendarai kapal iblis, membawa 100 iblis surgawi dengan ketinggian 3000 meter dan 9 orang bijak, melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun melihat sekilas bahwa wanita bertopeng dalam gaun hitam itu adalah Saint King kelas 3. Selain itu, Tan Yun melihat bahwa perahu ajaib adalah senjata ajaib kelas atas untuk manusia, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia akan dapat mengendalikan perahu manusia Senzu yang luar biasa lebih cepat sekarang. Wanita ini jelas seorang manusia, bagaimana dia bisa bersama iblis? Dan 100 iblis sangat menghormatinya. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, dan buru-buru mengorbankan manusia luar biasa Zun Senzu, mengendarai Senzu, dan melarikan diri ke arah kota militer King Tian. Alasan melarikan diri adalah karena Tan Yun khawatir wanita berpakaian hitam itu memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, Tan Yun tentu saja tidak takut. Tapi semuanya aman, kan? Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memutuskan untuk tidak melakukannya. Kamu tidak bisa melarikan diri.
Wanita ini menghitung sampai 3. Jika kamu berdiri diam, wanita ini dapat mempertimbangkan untuk memaafkanmu karena tidak mati. Jika tidak, kamu mati. Tiba-tiba, suara dingin dan menyenangkan terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa ragu, hentikan omong kosong ibumu. Hidup Lao Su yang bertanggung jawab. Mencari kematian. Wanita bertopeng di kapal iblis, setelah transmisi suara, mengendarai kapal iblis untuk mengejar Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dan terus mendekati Tan Yun. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun masih 2 jam lagi dari kota militer Qingtian, wanita berpakaian hitam bertopeng itu muncul di belakang Tan Yun 100.000 sen di belakangnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melompat turun dari Sensu. Setelah menyingkirkan Sensu, dia terbang ke puncak. Setelah beberapa napas, perahu ajaib melaju dengan kecepatan ekstrim dan melayang di atas kepala Tan Yun. Di Sensu, seorang wanita dengan sosok anggun, bagian depan cembung dan punggung melengkung, dan seorang wanita berpakaian hitam bertopeng kulit salju menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya yang indah menatap Tan Yun. Dia perlahan mengangkat tangan gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dan melambai kepada iblis di perahu iblis, pergi dan hancurkan dia. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya, komandan ini masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Bawahan patuh. Dengan suara hormat, iblis bijak 9 kelas dengan ketinggian 3.000 kaki, seperti gunung, melompat dari perahu iblis, dan terbang di depan Tan Yun di antara puncak yang bergetar, dan meraung, kamu semut ini, siapa yang tidak tahu ketinggian langit, berani memarahimu bahkan sebagai pemimpin kami. Jika bukan karena komandan kami, masih akan ada sesuatu untuk ditanyakan padamu, jika tidak, iblis akan menamparmu sampai mati. Begitu kata-kata itu jatuh, hari itu iblis itu membungkuk dan mengulurkan jari yang besar, dan berlari ke arah Tan Yun. Kau ingin menghancurkanku dengan 1 jari. Tan Yun mencibir, kamu terlalu meremehkan orang, kan? Hari itu iblis tersenyum dan berkata, 1 jari adalah iblis yang dapat memandang rendah Anda, jika tidak, iblis dapat meledakkan Anda sampai mati. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun berkata, menghadap jari besar yang dihancurkan oleh Bai Zhang, tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, setelah menghindari jari besar yang hancur, dia langsung menggantung di depan wajah iblis itu. Tendang ke dahinya. Kenapa kamu begitu cepat? Suara kengerian iblis suci kelas 9 berhenti tiba-tiba, tetapi kepala besar itu pecah berkeping-keping di bawah kaki Tan Yun. Mayat tanpa kepala, yang tingginya lebih dari 2.000 kaki, disemprot dengan darah dan jatuh di bawah tebing. Melihat pemandangan ini, semua iblis di perahu iblis muncul di lautan badai. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa seorang Sage Agung kelas 1 dapat dengan mudah membunuh Sage Agung kelas 9 dengan alam yang sama dengan milik mereka. Wanita dalam gaun hitam bertopeng juga gemetar, dengan ekspresi ngeri di matanya yang indah, dan memerintahkan 99 iblis di perahu iblis. Kamu bukan lawannya, jangan bertindak gegabah, komandan ini akan menanganinya, dia. Bawahan patuh. Semua iblis menjawab dengan hormat. Wow, rok wanita berpakaian hitam itu terbang ke atas, dan ketika dia turun dari perahu ajaib, kerudung itu tersibak dengan lembut, memperlihatkan wajah menakjubkan yang menggerakkan Tan Yun. Hehe, ternyata wanita cantik yang besar. Tan Yun tersenyum, wajahnya dingin, gadis kecil, bagaimanapun, kamu juga ras manusia, kamu benar-benar membantumu untuk menyalahgunakan dan menjadi komandan iblis alien. Sialan Anda. Ketika wanita berpakaian hitam itu menutup telinga terhadap Tan Yun, dia membalikkan tangan gioknya dan pedang sihir hitam muncul di tangannya, menebas Tan Yun Li. Kecepatan yang sangat cepat, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia segera menggunakan langkah suci Hongmeng, berubah menjadi bayangan dari puncak, menghindari pedang wanita berpakaian hitam. Hah! Setelah wanita berpakaian hitam memotong udara dengan pedang, matanya penuh keterkejutan. Meskipun dia hanya memainkan 80% dari kecepatan, sepertinya Tan Yun tidak bisa mengelak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun sangat cepat. Ketika dia terkejut, adegan berikutnya membuatnya gemetar karena marah. Tapi Tan Yun tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan, dan saat kehampaan itu runtuh, dia bergegas ke perahu iblis dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mulai membunuh 99 iblis. Tuhan, tolong, membantu. Petik 2. Sambil bernapas, teriakan panik minta tolong menghilang.
Tapi sosok Tan Yun meluncur di Shenzhou dengan kecepatan tinggi, meninju seperti kilat, membawa kepulan darah, dan meledakkan kepala 99 iblis. Meskipun iblis surgawi ini jauh lebih tinggi dari ranah Tan Yun, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Melihat bahwa semua bawahan yang dia bawa terbunuh, mata indah wanita bertopeng dengan gaun hitam menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi, dan mengucapkan setiap kata, mati. Merayu. Dalam angin bersiul, tubuh wanita rok hitam Miauman melonjak keluar dari energi iblis yang besar, memegang pedang ajaib. Dia tidak tahu langkah ajaib apa yang telah dia lakukan. Saat dia melonjak dari puncak, dia berada di depan mata Tan Yun menghilang. Di mana orangnya? Ketika hati Tan Yun terpana, tiba-tiba, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba keluar dari kekosongan di belakang Tan Yun, memegang pedang, dan menusuk bagian belakang leher Tan Yun. Pedang ini, sama seperti dia, sangat cepat hingga rambut Tan Yun terbalik. Tanpa sadar, Tan Yun tiba-tiba menoleh untuk menghindar. Pompa. Meskipun Tan Yun lolos dari pedang mematikan, pedang sihir hitam itu memotong alur darah di sisi kiri leher Tan Yun. Darah Yan Hong menyembur keluar dari lukanya seketika, mewarnai jubah putih Tan Yun. Wow, Tan Yun naik ke langit dari perahu ajaib, dan berdiri di udara, menatap wanita bertopeng yang sudah muncul di perahu ajaib. Tidak ada kemarahan di matanya, dan ada kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan kecepatan wanita dalam gaun hitam, Tan Yun menyimpulkan bahwa dia bertemu lawan hari ini. Dia curiga bahwa meskipun wanita ini hanya Saint King kelas 3, kecepatannya tidak kalah dengan Saint King kelas 7. Jika ini masalahnya, Tan Yun yakin dia harus memiliki pertempuran sengit hari ini. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin tidak akan mengalahkan wanita ini. Namun, Tan Yun tidak segera mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan dia tidak dapat menggunakannya sebagai upaya terakhir. Ada dua alasan. Pertama, Tan Yun tidak yakin dia akan bisa membunuhnya setelah dia melemparkannya. Jika dia melihat formasi pedangnya, setelah masalah terungkap, situasinya akan berbahaya. Kedua, Tan Yun tidak berani memastikan bahwa tidak ada orang kuat lain yang lewat ketika dia menggunakan formasi pedangnya. Begitu seseorang lewat dan mengenali pedang ilahi yang luar biasa dengan formasi pedangnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun menatap wanita bergaun hitam saat dia menghadapi musuh, dan cahaya putih melintas di antara jari-jarinya. Sebuah Excalibur surgawi kuno yang luar biasa seputih salju muncul entah dari mana. Pedang itu menunjuk ke arah wanita berbaju hitam. Aku tidak yakin akan membunuhmu. Namun, kamu mungkin bukan lawanku. Apa pendapatmu tentang ini? Bagaimana denganmu dan aku, bukan di air sungai, dan masing-masing berjalan dengan caranya sendiri. Mendengar ini, wanita berpakaian hitam dan bertopeng itu menyipitkan matanya yang indah, suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi, di mana kamu memiliki kepercayaan diri. Jika bukan karena kekuatan dewa, kamu akan dibunuh oleh pedang. Kamu membunuh 100 bawahanku, sekarang beritahu dewa bahwa air sumur tidak menyinggung air sungai. Anak muda, selama kamu memberitahu dewa ini, benteng mana yang dijaga oleh Raja Dewa di perbatasan alam Dewa Hong Meng relatif lemah, dewa itu berjanji untuk menjaga seluruh tubuhmu. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, gadis kecil, jangan sebut kakekmu, aku tidak tahu, bahkan jika kamu tahu, aku tidak akan memberitahumu kakek. Dan jika bukan karena penurunan kekuatanmu, yah, anggap saja itu benar, maka aku akan memberitahumu, jika aku bukan aku di masa lalu, jika tidak, aku bisa menusukmu sampai mati dengan satu jari. Adapun untuk menjagaku semua mayat, kamu terlalu sopan. Nyawa kakek ada di sini, kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri. Mencari kematian, wanita berbaju hitam itu sangat marah, dan berkata dengan dingin, mata setan kontrol jiwa. Tiba-tiba, pupil wanita berbaju hitam itu berubah menjadi ungu, memancarkan kilau yang menakjubkan. Ketika Tan Yun menatap murid ajaib wanita itu, dia menjadi tercengang. Tan Yun terkendali. Tidak, tentu saja tidak. Murid Hong Meng Tan Yun adalah murid paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya dengan teknik murid lain. Katakan, Jenderal Dewa yang mana kamu? Wanita bergaun hitam itu memegang pedang ajaib dan naik ke udara, melayang di depan Tan Yun. Tan Yun tampak kusam dan berkata, saya adalah jenderal pasukan keluarga Bo. Beritahu dewa, berapa banyak pasukan yang masih dimiliki kota tentara Qingtian? Tanya gadis rok hitam itu.
Ada 80 miliar. Ekspresi Tan Yun tetap lamban. Apa itu 80 miliar? Wanita dalam gaun hitam itu tertegun dan terpana, dan alisnya mengerutkan kening dengan erat. Tan Yun tampak kusam, komandan kami menyembunyikan senjata ajaib itu. Jadi itu masalahnya. Wanita berpakaian hitam itu bertanya lagi, apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di alam Raja Ilahi yang ada di kota militer Qingtian? Tan Yun mencibir dalam hatinya, dengan ekspresi konyol di wajahnya, ada 8.000. Apa? 8.000 kekuatan alam Raja Dewa? Wanita berbaju hitam itu melebarkan matanya yang indah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik muncul di kota militer Qingtian? Ketika wanita berbaju hitam itu terkejut, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Tentu saja tidak, aku membodohimu, idiot besar. Memanggil. Sementara Tan Yun tertawa, tangan kanan yang semula memegang pedang terkulai tiba-tiba terangkat, memegang pedang surgawi, dan menusuk hati wanita berpakaian hitam yang tidak menaruh curiga. Kamu tidak dikendalikan olehku. Pompa. Wajah wanita berpakaian hitam itu langsung pucat. Ketika dia menghindar dengan tergesa-gesa, pedang surgawi Tan Yun membawa aliran darah, dan ujung pedangnya mengenai jantung wanita itu, dan menusuk berdarah dari punggungnya. Wanita berbaju hitam itu mencengkeram pedang ajaib di tangan kanannya dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Tan Yun menghindari kepalanya dengan berbahaya dan berbahaya. Pada saat ini, wanita berbaju hitam itu membalikkan tangan kirinya dan menepuk dada Tan Yun. Kekuatan bijak besar kuno di Tan Yun langsung mengalir ke lengan kirinya, dan meledakkan telapak tangan kiri wanita yang lembut dan tanpa tulang itu tanpa syarat. Bang boom. Saat tinju dan telapak tangan saling memukul, disertai dengan suara keras, langit dalam radius 100.000 sen runtuh. Rumput, sangat kuat. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, dan dia merasakan kekuatan tirani, mengalir ke tangan kirinya dari telapak tangan kiri wanita berbaju hitam itu. Segera, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan sepotong tulang putih. Kemudian, Tan Yun ditampar ke langit dengan telapak jutaan kaki. Ketika Tan Yun menstabilkan sosoknya dari kehampaan, wajahnya sedikit memucat, dan kepulan darah meluap dari sudut mulutnya. Kekuatan telapak tangan wanita itu menyerbu dada Tan Yun, dan organ-organ dalamnya mengalami trauma. Di sisi lain, wanita berbaju hitam itu menyerang Tan Yun dengan sekuat tenaga. Dia menyentuhkan tangan kirinya ke dadanya, dan luka pedang di dadanya berhenti berdarah. Dia menatap Tan Yun dengan ekspresi luar biasa di matanya. Dia pikir telapak tangannya cukup untuk menghancurkan tubuh Tan Yun, tapi ternyata tidak. Apa yang membuatnya semakin luar biasa adalah bagaimana mungkin pemuda berjubah putih di hadapannya mengabaikan murid sihir pengontrol jiwanya. Ketika wanita berpakaian hitam itu terkejut, Tan Yun menatapnya dengan ketakutan di matanya. Dalam benak Tan Yun, pukulannya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Dia berpikir bahwa pukulan dapat melukai wanita berbaju hitam dengan serius. Alhasil, lawannya tetap utuh. Namun ia dihalau oleh dirinya sendiri, namun ia dikalahkan oleh lawannya. Itu terbang jutaan kaki. Pada saat ini, Tan Yun lebih yakin bahwa hari ini mungkin pertempuran yang sengit. Teknik apa yang telah kamu kembangkan, bagaimana kamu bisa mengabaikan murid sihir dewa? Wanita bertopeng gaun hitam itu menatap Tan Yun, matanya penuh kedinginan. Tidak ada komentar. Tan Yun menjawab dengan pasti. Mencari kematian. Wanita dalam gaun hitam itu memegang pedang sihir hitam, dan Li Ying berkedip ke arah Tan Yun dari kehampaan. Tan Yun segera mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya ke perutnya. Tiba-tiba, darah di tubuhnya mendidih dan kekuatannya melonjak 10%. Berdengung. Pada saat yang sama, ketika kekosongan itu seperti riak air, sekelompok api berkabut membakar kepala Tan Yun. Tapi itu adalah pertama kalinya Tan Yun membakar jiwa Sage Agung Hongmeng, dan kekuatannya meningkat sebesar 20%. Jelas Tan Yun sangat takut pada wanita berbaju hitam yang datang. Ledakan. Di tengah runtuhnya langit, wanita berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Tan Yun, menusukkan pedang ke jantung Tan Yun. Menghadapi pedang yang menusuk, dengan premis mengambil bunga suci yang haus darah dan jiwa besar yang membakar diri, Tan Yun ngeri bahwa dia masih tidak bisa melarikan diri dengan selamat. Dia hanya bisa menggunakan langkah suci dan menghindar ke kanan. Pukul pedang untuk memblokir. Menusuk. Pompa. Pedang ajaib di tangan wanita bergaun hitam itu ternyata seperti ular berbisa yang pintar.
Dengan pusaran, dengan suara gesekan yang keras, pedang ilahi Tianzun yang diblokir oleh Tan Yun melintas, dengan suara yang memancar. Darah menembus bahu kiri Tan Yun, dan menembus bagian belakang bahunya. Pedang yang sangat cepat, Tan Yun tercengang. Setelah melakukan tendangan voli ke belakang, dia melangkah ke udara dan menatap wanita bergaun hitam di kejauhan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpakaian hitam dari Saint King kelas 3 begitu kuat. Semut, kamu sangat mengejutkan dewa, kamu bahkan tidak mati. Wanita bergaun hitam itu menatap Tan Yun, dengan ekspresi terkejut yang kuat di matanya. Menurut pendapatnya, pedang yang baru saja dia miliki, belum lagi Sage Agung kelas 1 Tan Yun, bahkan Sage King kelas 5, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dia tidak pernah mengira Tan Yun akan mati tanpa ditusuk jantungnya oleh pedangnya sendiri. Melihat wanita berpakaian hitam yang terkejut, Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, dia tidak berani terganggu, dia hanya ingin berkonsentrasi pada serangan berikutnya. Melihat Tan Yun tidak berbicara, mata wanita berpakaian hitam itu semakin dingin. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, bahkan jika kamu menempatkan dirimu pada jiwa suci, kamu masih rentan di depanku. Tanpa menunggu wanita berbaju hitam untuk mengatakan apapun, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, di mana begitu banyak omong kosong. Berdengung. Ketika kekosongan itu retak, kekuatan agung kaisar kuno, seperti banyak naga susu, keluar dari tubuh Tan Yun dan berputar di sekelilingnya perlahan. Desir-desir, Tan Yun memegang pedang surgawi, menari dengan kecepatan ekstrim dari kehampaan, semburan cahaya pedang dari kehampaan, membentuk pusaran cahaya pedang yang mencapai 1 juta kaki. Tan Yun memegang pedang penguasa surgawi dan naik ke udara. Setelah mengambang di pusaran cahaya pedang, ekspresinya tiba-tiba berkedip. Setelah memegang pedang dalam kekosongan 72 kali, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menghantam udara dari wanita berbaju hitam. Satu potong, dengan tegas berkata, gaya penghancuran jalan Jianyuan 72. Itu benar. Begitu Tan Yun menembak, dia menggunakan gaya pedang pamungkas yang paling kuat di antara 72 Wei Killing God Sword Jianyuan Sateret. So, ho, boom, boom. Saat Tan Yun mengayunkan pedangnya, pusaran cahaya pedang setinggi 1 juta kaki hancur dan dengan cepat mengembun menjadi 72 Stegosaurus hingga beberapa ratus ribu kaki. Dalam keruntuhan langit, setiap Stegosaurus dipadatkan oleh 7.900 cahaya pedang, tersebar dari kehampaan, dan menelan wanita berpakaian hitam dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga wanita berbaju hitam itu berubah warna. Napas yang kuat mengejutkannya. Pada saat ini, dalam fragmentasi langit, 72 Stegosaurus menghalangi wanita berpakaian hitam ke segala arah, membuatnya tidak dapat dihindari. Membunuh. Ketika gaun hitam dan suara alam dingin wanita bertopeng terdengar, dia menunjukkan mantra hati iblis, napasnya naik terus, dan tiba-tiba melonjak ke Saint King kelas 7. Seni Tusen pedang ajaib. Dia memegang pedang sihir hitam, tubuh Miaoman yang menarik, dan setelah menari dengan anggun dari kehampaan, bayangannya mekar seperti teratai raksasa hitam. Berdengung. Segera, cakrawala jutaan sen dalam radius runtuh dalam getaran, dan gedung pencakar langit pedang memancarkan energi sihir hitam, dengan aura tirani yang menakutkan hati Tan Yun, warna krem menelan dari 72. Stegosaurus dipotong. Ledakan. Boom, boom. Dengan semburan ledakan cepat, pedang langit hitam wanita rok hitam itu bersinar. Dalam kepanikan Tan Yun, setelah menghancurkan 72 naga pedang seperti bambu, mereka memotong Tan Yun seperti kilat. Formasi pedang sihir kuno. Keciut. Tan Yun memegang pedang surgawi dan menggunakan langkah Meng Sen besar. Dari kekosongan di langit, dia berubah menjadi 98 Tan Yun memegang pedang dewa, tersebar di langit. Hah! Wanita berbaju hitam yang berdiri di udara memegang pedang ajaib itu mengerutkan keningnya dan tidak tahu yang mana tubuh asli Tan Yun. Karena tidak jelas, semua dewa dihancurkan. Wanita berbaju hitam itu berteriak, mengendalikan cahaya pedang hitam yang tidak hilang, dan menebas ke 98 Tan Yun. Pada saat ini, tetapi melihat 98 Tan Yun dalam kehampaan, kekuatan Sage Agung kuno melingkari tubuh, dengan panik membanjiri pedang Divine Sovereign surgawi di tangannya, mengayunkan cahaya pedang Sage Agung kuno, menebas ke arah selamat datang, ke cahaya pedang langit hitam. Ledakan. Boom! Di tengah suara gemuruh, serangkaian cahaya pedang hitam dan cahaya pedang bijak kuno, setelah menyerang dari kehampaan,
menghancurkan cahaya pedang kekuatan bijak kuno seperti reruntuhan, dan kemudian menghancurkan 97 pembunuhan Tan Yun menghilang di udara. Pada saat ini, di langit yang luas, hanya tubuh asli Tan Yun, memegang pedang surgawi di kedua tangan, mengeluarkan raungan, menebas cahaya pedang hitam yang ditelan. Memanggil. Segera, cahaya pedang putih susu besar meledak dari pedang ilahi Tianzun, dan menabrak cahaya pedang hitam. Dengan ledakan, cahaya pedang Tan Yun runtuh, dan cahaya pedang hitam pecah berkeping-keping, berubah menjadi gelombang energi iblis dengan pergelangan tangan yang tebal, menembus kehampaan, dan meledak ke arah Tan Yun. Desir-desir, Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, hampir menghindari semua energi iblis, tetapi ledakan terakhir menghantam dadanya. Bang! Klik! Ketika suara pahat yang tumpul dan retakan tulang yang jernih terdengar, 3 tulang rusuk di dada kanan Tan Yun retak dan darah menyembur dari mulutnya. Ketika Tan Yun melakukan tendangan voli untuk menstabilkan sosoknya, wajahnya cukup pucat. Wanita bergaun hitam itu memegang pedang ajaib, mengambil langkah lembut, dan muncul di depan Tan Yun, memegang pedang yang menunjuk ke arah Tan Yun, matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Dewa mengira kamu sangat kuat. Ternyata kamu tidak bisa bertahan hingga 80% dari dewamu. Segera, wanita berbaju hitam itu menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Sekarang, kamu bisa mati. Belum tentu. Tan Yun menatap wanita dalam gaun hitam, fitur wajahnya yang pucat dan tampan berubah dengan cepat, mengerikan seperti hantu. Pada saat ini, di mata Tan Yun yang menatap wanita berbaju hitam, tidak ada lagi ketakutan yang dia miliki sebelumnya, tetapi hanya semangat juang yang tinggi. Pada saat ini, menghadapi hidup dan mati, Tan Yun tidak lagi peduli untuk mengungkapkan identitasnya. Dia memutuskan untuk tidak bergeming. Dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan, persetan. Belum tentu. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, ketidaktahuan. Tanpa menunggu kata-kata, Tan Yun berteriak dalam hatinya, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Hu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, kalian 11 pedang akan mendengarkan perintahku nanti, dengan kecepatan tercepat atur Hong Meng to define formasi pedang. Itu tuannya. 11 pedang surgawi Hong Meng tergantung di kolam Tan Yunling, tubuh pedang itu sedikit bergetar, dengan hormat menjawab. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba melihat ke arah Dongfang Tiantian dan menjadi sangat bersemangat. Dia berteriak, Guru, Anda akhirnya di sini. Selamatkan para murid. Mendengar itu, kelompok wanita kulit hitam gemetar, dan buru-buru melihat ke belakang dan memalingkan muka, tetapi melihat warna langit yang seperti lava kosong, di mana ada orang. Tentu saja tidak ada. Tan Yun berkata begitu, hanya ingin mengalihkan perhatian wanita berpakaian hitam itu dan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri untuk menyusun formasi pedang Hong Meng Tu. Jin Ni, Mu Xin, kalian cepat mengatur. Dengan teriakan di hati Tan Yun, segera, 11 pedang ilahi dengan atribut yang berbeda, setelah alis Tan Yun meledak dari hati, meledak ke langit. 11 pedang ilahi keagungan di langit, satu demi satu berubah menjadi 100.000 kaki besar, seperti 11 meteor berwarna-warni, melesat keluar dari langit ke segala arah. Merasakan udara melonjak dalam kehampaan, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba melihat sekeliling, pupil matanya mengecil, tetapi saat dia melihat 11 pencakar langit berserakan dalam sebuah cincin, mereka melepaskan serangkaian pencakar langit. Detik berikutnya, wanita berbaju hitam itu mendapati dirinya tertembak dalam kekosongan surga yang tak berujung. Dia melepaskan kesadaran ilahinya, diselimuti suspensi vertikal melingkar dari 11 pedang raksasa sepanjang 100.000 meter, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan berseru. Jika saya tidak salah, 11 pedang besar ini adalah mantan pedang ilahi tertinggi Hong Meng. Dan formasi pedang ini, menurut catatan klasik, seharusnya formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Wanita berpakaian hitam itu berbicara, dan segera menatap Tan Yun dengan ganas, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, katakan. Siapa kamu? Bagaimana bisa ada 11 pedang suci yang telah lama hilang? Juga, bagaimana kamu bisa menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu? Tan Yun tersenyum muram, dan berkata dengan suara yang dalam, Lingxia Tianzun adalah tuanku. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, ketika wanita berpakaian hitam mendengar 4 kata, Lingxia Tianzun, untuk beberapa alasan, kebencian tak berujung menyembur di matanya yang indah, dan dia berkata dengan tajam, Dewa mengerti. Ternyata itu Lingxia,
wanita jalang yang menipu tuannya dan memusnahkan leluhurnya, dan membiarkanmu berlatih teknik tuannya. Baiklah, dewa belum pulih kekuatannya sekarang, bukan Lingxia lawan jalang ini, tapi kamu bisa membunuhmu dulu. Lalu berikan kepalamu ke jalang itu, bahkan jika itu menarik. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan santai, kamu sangat membenci tuanku, apakah kamu milik Hongmeng Supreme? Wanita berbaju hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan dingin, Hongmeng Supreme juga bukan hal yang baik. Dia bersalah, dan dia pantas mendapatkannya. Setelah mendengarkan, Tan Yun memutuskan bahwa wanita ini dan dirinya tidak sama. Mata wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba dingin, bahkan jika kamu, seekor semut, tahu cara mengatur formasi pedang besar. Dewa memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi pedang itu tidak dapat menggantikan kenyataan bahwa wilayahmu terlalu rendah. Hari ini dewa akan menghancurkanmu berkeping-keping. Mayatnya 10.000 keping. Tan Yun menyeringai dan berkata, saya di sini untuk kehidupan Lao Su. Jika Anda memiliki keterampilan hari ini, datang dan dapatkan. Setelah menyeringai, Tan Yun meraung, Canggu keluar. Budak tua patuhi perintahmu. Ketika suara hormat terdengar dari benak Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun, dan Tan Yun berpegangan tangan dengan erat. Ini, pupil wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut, pedang Excalibur Hongmeng ada di tanganmu, apakah kamu tidak tahu cara menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng? Tan Yun menutup telinga, karena dia masih membakar jiwa Sage Agung, dia tidak ingin membuang sedikit waktu. Tinju desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Tan Yun tidak segera menggunakan teknik terkuat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dia harus menggunakan kekuatan magis lain untuk mengkonsumsi kekuatan wanita rok hitam. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cemerlang dari Sage Agung melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen yang dikaitkan dengan petapa agung, dengan cepat bergabung dari kekosongan menjadi tinju 5 elemen yang besar. Pada saat yang sama, kekuatan seperti tsunami dari Great Sage of the Five Elements menyembur keluar dari Hongmeng Void lagi, dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi 30.000 zang 5 elemen membunuh telapak tangan dewa. Membunuh. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, telapak 5 elemen Tusen dengan kekosongan yang runtuh tiba-tiba memotret wanita berpakaian hitam yang agak kecil, kemanapun dia lewat, kekosongan Hongmeng runtuh. Seni Tusen Pedang Ajaib. Pedang Ajaib Tutian. Wanita berbaju hitam menari dengan rambutnya, memegang pedang di tangan kanannya, pedang ajaib menunjuk ke langit, gelombang energi iblis melonjak keluar dari tubuh Miaoman, setelah mengalir ke pedang ajaib, sekelompok pedang hitam bersinar yang membentang ribuan kaki, dipancarkan dengan energi iblis yang menakjubkan, ia naik ke langit dan menembus telapak 5 elemen Tusen. Ledakan. Ketika suara keras mengamuk di seluruh Hongmeng Tu Divine Sword Array, 5 elemen Slaughter Divine Palm dan Wanzang Demon Ki Sword Mang runtuh bersama. Sangat kuat, wanita dalam gaun hitam itu terkejut. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan telapak pembantaian 5 elemen dengan satu pedang, dan kemudian menyerang Tan Yun, tetapi dia tidak berharap untuk runtuh bersama. Berdengung. Pada saat ini, di tengah getaran dalam kehampaan, tinju penghancur 5 elemen yang besar meledakkan wanita rok hitam itu dengan kekuatan yang menggelegar. Pergi dengan. Tangan giok wanita dalam gaun hitam tiba-tiba terangkat, seberkas cahaya hitam dari langit di atas kepalanya, tiba-tiba berubah menjadi perisai iblis. Ledakan. Wow, ketika Five Elements Extinguishing Fist membombardir perisai sihir, dengan suara keras, Wanzang Demon Shield meledak dan berubah menjadi fragmen yang ditembakkan ke seluruh langit. Five Elements Extinguishing Fist masih meledak pada wanita rok hitam. Sangat kuat, wanita dalam gaun hitam menyipitkan matanya. Perisai sihirnya adalah senjata sihir pamungkas tingkat 8, dan itu adalah level yang sama dengan artefak pamungkas tingkat 8. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang hanya seorang bijak hebat kelas 1, menunjukkannya. 5 elemen Descent Fist akan sangat kejam. Namun, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Anak muda, dewaku tidak pamer, seberapa kuat kamu. Suara dominan wanita berpakaian hitam itu jatuh, dan energi iblis yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, napas es memenuhi tubuh wanita dalam gaun hitam, dan dengan cepat berubah menjadi satu set baju besi es merah terang di luar tubuhnya yang menggoda. Ini,
Tan Yun melihat pemandangan mengenakan baju besi es, dan tubuhnya terkejut. Tan Yun tidak bisa lebih akrab dengan baju besi es yang dikenakan oleh wanita itu. Armor es itu persis sama dengan armor es Suanyuan Rou, itu adalah kekuatan spiritual dari ras roh, armor es langit misterius. Tan Yun akan melakukannya sendiri. Itu hanya karena tahun itu, setelah dia dan yang disebut Master Tua dari klan spiritual menarik garis yang jelas, dia tidak pernah melakukannya lagi. Apakah kamu ras roh? Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata. Wanita bertopeng itu menutup telinga, dia tiba-tiba naik ke udara, tinju kanan yang ditutupi dengan pelindung es mengenai tinju 5 elemen. Boom! Segera, 10.000 kaki 5 elemen Descent Fist runtuh. Wanita bertopeng itu terguncang oleh ratusan kaki dan berdiri dengan aman dan sehat. Berdengung. Ketika kekosongan itu berfluktuasi seperti air, wanita bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya, dan pedang sihir hitam di tangannya menghilang dari udara. Kemudian, pedang es berdarah sepanjang 3 kaki 3 inci keluar dari tangan Yu. Tan Yun menatap pedang es di tangan kanan wanita bertopeng itu, mengerutkan kening, ini adalah pedang es mendalam langit. Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword adalah kekuatan magis yang hanya bisa dikembangkan oleh ras roh tingkat tinggi, mengapa kamu menggunakannya? Wanita bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah orang yang sekarat, tetapi kamu memiliki penglihatan. Kamu dapat melihat bahwa dua kekuatan gaib yang ditampilkan oleh dewa berasal dari tangan roh tingkat tinggi. Dari kata-katanya, dapat dinilai bahwa dia bukan ras roh, jika tidak, mengapa dia menggunakan dua kekuatan gaib dari ras roh? Tan Yun bertanya diam-diam, dua kekuatan gaib itu hanya Rower ayahnya, aku bertemu dengan Rower. Mungkinkah ayah Rower yang mengajarinya? Jika demikian, wanita bertopeng itu pasti tahu di mana ayah Rower sedang berhibernasi. Mungkinkah ayah Rower ada di pasukan iblis kosmik ekstrateritorial? Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap wanita bertopeng itu, dan berkata dengan dingin, katakan, siapa orang tua ini? Xiao Yutian, patriark tua dari spirit Rache. Mendengar ini, wanita bertopeng itu sangat marah, semut sialan, kamu berani menghina tuanku, kamu benar-benar mencari kematian. Menguasai, Tan Yun tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha. Subing benar, benda tua ini tidak mati saat itu. Mungkin tuanmu, sekarang bersembunyi di alam semesta luar, kan? Wanita bertopeng itu memandang Tan Yun, matanya semakin dingin, dan suaranya sama, aku menghormati tuanku, jadi aku tidak akan mati. Kamu semut bodoh, kamu telah berulang kali mempermalukan Tuan Dewa, kamu sudah mati. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng, dan kemudian berpikir bahwa wanita bertopeng telah menerima biografi sebenarnya dari Xiao Yutian, pedang Tan Yun yang berpegangan tangan ditutupi dengan keringat halus. Dia tahu sulit untuk mengalahkan lawan. Namun, dia berpikir bahwa selama dia masih hidup hari ini, dan kemudian menunjukkan gambar ingatan hari ini kepada Suanyuan Rou, dia pasti akan menyelesaikan kesalahpahamannya tentang dia. Saya mati. Tan Yun menggenggam pedang Excalibur Hongmeng, menatap wanita bertopeng itu, dengan semangat juang yang membara di pupil bintangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda telah mengembangkan kekuatan magis paling kuat dari ras roh, adapun klan murid dewa, aku akui itu jauh dari lawanmu. Tapi sayang sekali kamu bukan spirit Rache, dan kamu tidak bisa mengolah spirit Rache Divine Eye. Suara ejekan sedingin es dari wanita bertopeng itu terdengar, bahkan jika dewa itu tidak menggunakan murid roh, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Berbicara tentang Hongmeng Supreme, dia juga pemberontak tuanku, saudaraku terkutuk, bahkan jika dia dibangkitkan, aku mungkin tidak takut padanya, apalagi kamu. Membunuh. Wanita bertopeng itu memegang pedang es mendalam langit dan menggunakan seni pedang es mendalam klan roh. Mengenakan Sky Profound Ice Armor yang berdarah, kecepatan dan kekuatannya meningkat 20%. Saat dia menggunakan seni pedang es mendalam langit, segera, dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, pedang berdarah bersinar memancarkan aura dingin dan menakutkan yang diselimuti ke arah Tan Yun. Sebelum cahaya pedang tiba, aura tirani itu membuat wajah pucat Tan Yun berdaging dan berdarah. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pihak lain ingin melakukan pertarungan cepat dan bunuh diri. Meski begitu, aku hanya bisa menggunakan cara yang paling kuat. Tubuh fantasi Hongmeng berdengung. Di tengah kekosongan retak, tubuh Tan Yun melonjak hingga 7.000 kaki. Armor Dewa Kematian. Segera setelah itu,
Death God Armor terkondensasi di permukaan tubuh Tan Yun, baik kekuatan dan kecepatannya meroket hingga 30%. Pada saat yang sama, pedang Excalibur Hongmeng di tangan Tan Yun telah meroket hingga 5.000 kaki. Pada saat ini, Hongmeng Void yang diselimuti oleh cahaya pedang berwarna darah, suara terkejut wanita bertopeng itu terdengar, Hongmeng Tyrant. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikabarkan bahwa hanya orang dengan 11 atribut seperti Hongmeng Supreme yang dapat berkultivasi? Tetapi di dunia, hanya Hongmeng Supreme yang memiliki kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Berkultivasi. Mungkinkah kamu, seperti Hongmeng Supreme, memiliki 11 atribut sekaligus? Tepat ketika kejutan wanita bertopeng itu terdengar, Tan Yun, yang setinggi 7.000 kaki, memegang pedang Dewa Hongmeng, dari kekosongan Hongmeng, menggunakan kecepatan Dewa Hongmeng untuk berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi pedang berdarah dari pemenggalan, buah mangga. Boom, boom, boom. Segera, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu, dan Tan Yun dan wanita bertopeng itu bertarung bersama dengan sengit. Dengan setiap blok oleh Tan Yun, dampak dahsyat melonjak dari pedang Excalibur Hongmeng, hampir tidak mampu menahan Excalibur Hongmeng. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun menghancurkan semua lampu pedang berdarah, wanita bertopeng itu tiba-tiba menghilang di depan matanya. Berdengung. Tiba-tiba, ada suara gemetar di kehampaan, tetapi wanita bertopeng muncul dari udara tipis dari belakang Tan Yun seperti hantu. Pedang es mendalam langit muncul dari kehampaan dan berubah menjadi raksasa ribuan meter dari kehampaan, meledak ke rompi belakang Tan Yun. Menembakkan, kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak, dan berkata dengan tajam, Hongmeng Bingyan. Tiba-tiba, api biru es yang sangat besar, yang mencapai ketinggian 10.000 kaki, keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan berubah menjadi gunung es 10.000 kaki di belakang Tan Yun. Bang! Wow! Terak es melesat ke segala arah, dan gunung es Wanzang diledakkan oleh pedang es mendalam langit, berubah menjadi kumpulan api, berkeliaran di kehampaan untuk sementara waktu dan tidak dapat mengatur ulang. Menusuk, pedang es mendalam langit menembus kekosongan, membawa celah besar di ruang gelap, dan terus menusuk punggung Tan Yun. Pompa, Kaisar Tan Yun melompat ke udara dan menghindar. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena menusuk jantungnya, pedang es mendalam langit menembus dari pinggang belakang Tan Yun dengan semburan darah yang memancar, dan menembus perutnya. Rumput, perut bagian bawah Tan Yun sakit seperti pisau, dan wanita bertopeng di belakangnya, setelah menggunakan langkah virtual klan roh, muncul seperti hantu, dan tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Tan Yun. Saat tangan gioknya terulur, pedang es 1000 kaki ribu tahta muncul di tangan giok secepat 3 kaki 3 inci. Berdengung. Segera setelah itu, wanita bertopeng melayang ke udara, melayang di udara 100.000 kaki, memegang pedang es langit misterius, menari trek misterius dari udara. Kecepatan tarian pedangnya terkadang cepat dan terkadang lambat, seperti kupu-kupu darah merah yang menari, dengan keindahan yang tak tertandingi. Namun, saat Tan Yun melihatnya mengayunkan pedang, saraf di sekujur tubuhnya menjadi tegang. Karena dia tahu bahwa wanita bertopeng harus melakukan pukulan paling kuat dalam seni pedang es mendalam Spirit Clan Sky, pemujaan Wanjian. Faktanya adalah, tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, suara dingin dan menyenangkan wanita bertopeng itu terdengar di seluruh formasi pedang, 10.000 pedang menyembah. Su, Ho, tiba-tiba, lampu pedang berwarna darah muncul di langit Hongmeng yang luas, dan dalam sekejap mata, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tetapi melihat kekosongan Hongmeng seluas 100.000 kaki persegi di atas kepala Tan Yun, cahaya pedang berdarah seluas 10.000 kaki persegi muncul dari wanita bertopeng itu. Berdengung. Ketika kehampaan seperti riak air, sosok wanita berkabut muncul dari kepala wanita bertopeng, mengambang di kehampaan. Sosok ini adalah jiwa Raja Suci wanita itu. Tan Yun tahu betul bahwa jika Anda ingin menggunakan 10.000 pedang untuk menyembah dan benar-benar merangsang kekuatan, Anda perlu mengorbankan jiwa Anda dan berbaur menjadi satu cahaya pedang, sehingga memesan 9.999 cahaya pedang lainnya. Dengan cara ini, kekuatan ziarah dapat dimaksimalkan. Sekaligus, trik ini juga merupakan sarana untuk membunuh 10.000 musuh dan melukai diri sendiri. Setelah dilemparkan, musuh menghancurkan ziarah pedang,
jiwa orang yang melemparkannya akan dilawan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat jiwa Raja Suci wanita bertopeng itu bergabung menjadi cahaya pedang, meskipun dia tertutup, dia samar-samar bisa melihat bahwa wajahnya menjadi sangat pucat. Berdengung. Di sisi lain, 10.000 lampu pedang berwarna darah yang memujanya, berdengung dan gemetar dari kehampaan, suasana mengerikan terisi. Wanita bertopeng itu menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa mati di bawah cara dewa yang paling kuat, itu adalah keberuntunganmu." Membunuh. Saat kata, bunuh, wanita bertopeng itu jatuh, segera, 10.000 cahaya pedang berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius, mencekik ke arah Tan Yun. Boom! Aura yang dilepaskan oleh cahaya pedang yang berputar-putar menyebabkan seluruh susunan Great Sword Array bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Merasakan napas 10.000 pedang, Tan Yun tampak serius, dan dia tidak yakin dia bisa bersaing. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan kekuatan magis terkuat di seni Excalibur Hongmeng. 11 kekuatan suci besar di kolam Tan Yunling dengan liar mengalir ke pedang Excalibur Hongmeng sepanjang 5.000 meter, memegang pedang suci ke arah 10.000 pedang yang diselimuti kehampaan. Menusuk. Tiba-tiba, cahaya pedang Hongmeng seluas 300.000 meter persegi, dengan kekosongan yang runtuh, terbelah di antara ribuan cahaya pedang yang berputar ke bawah. Boom! Boom! Di bawah kendali Tan Yun, Mang Pedang Hongmeng menghancurkan 3.000 balok pedang berdarah seperti bambu, dan menuju ke salah satu dari mereka. Saat Tan Yun menghabiskan semua kekuatan petapa agung di Lingqi, dia merasa sangat lelah. Pada saat ini, wanita bertopeng yang berdiri di langit berseru, "Bagaimana Anda menemukan cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada?" Ada ketakutan yang luar biasa dalam suaranya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menemukan balok pedang di mana jiwa Raja Sucinya berasal dari antara 10.000 balok pedang. Sedikit yang dia tahu bahwa Tan Yun juga akan menggunakan 10.000 pedangnya untuk menyembah dan secara alami tahu lokasi roh Raja Sucinya. Menghadapi seruan wanita bertopeng itu, Tan Yun menutup telinga, memanipulasi cahaya pedang Hongmeng, dan secara agresif menebas cahaya pedang berdarah di jiwa Saint King-nya. Tan Yun tidak merasakan kegembiraan apapun karena mengenai cahaya pedang tempat jiwa Raja Suci berada. Karena dia tahu bahwa kekuatan cahaya pedang merah tua tempat jiwa Raja Suci berada sangat kuat. Seperti yang diharapkan, ledakan, ledakan. Ketika cahaya pedang 300.000 Zhang Hongmeng memotong cahaya pedang berdarah, cahaya pedang Hongmeng langsung ditutupi dengan retakan raksasa, dan kemudian, wow, berubah menjadi sekelompok fragmen dan menghilang tak terlihat. Di sisi lain, cahaya pedang berdarah yang menyembunyikan jiwa Saint King wanita bertopeng itu tiba-tiba memudar sedikit, seolah menghilang kapan saja.